Salam para tetua auto cerita. Kali ini murid akan melanjutkan perjalanan Shenlong untuk naik ke puncak dan membalaskan dendam. Tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Di dalam perjalanan Shenlong hanya bisa menggunakan buah-buahan yang dia temukan saat melewati hutan. Begitu banyak hewan buas yang Shenlong temui. Namun yang membuat dia merasa heran di mana hewan tersebut seakan terus menghindar. Seperti ketakutan. Hal itu tentu saja dikarenakan tubuh Shenlong dikelilingi oleh energi transparan yang selalu menemani perjalanannya. 1 minggu telah berlalu kini Shenlong sudah tiba di puncak Gunung Kunlun. Tanpa mendapat gangguan sedikitpun. Meski harus tidur beralaskan tanah di tempat terbuka. Tanpa kesulitan apapun Shenlong berhasil menemukan goa tersembunyi itu. Dengan bantuan energi yang mengelilingi tubuhnya. Namun saat Shenlong sudah masuk ke dalam goa tersebut, energi transparan itu pun menghilang dengan sendirinya. Saat bertemu dengan sosok naga yang mendiami goa tersebut. Sepertinya masterku telah mengirimkan orang yang lemah menjadi tuanku. Naga tersebut menatap tajam ke arah Shenlong. Melihat sosok naga tersebut Shenlong menjadi ketakutan dan berniat untuk melarikan diri dari goa tersebut. Namun sayangnya ketika Shenlong hampir mencapai mulut goa, goa itu pun langsung menutup. Sial, kenapa di goa ini ada monster yang begitu mengerikan? Shenlong terlihat panik dengan keringat bercucuran. Merasa dirinya sudah terjepit. Shenlong kini terlihat pasrah menanti ajalnya tiba karena tidak mungkin baginya untuk melawan sosok yang mengerikan tersebut. Tuan monster, tolong jangan bunuh saya. Saya hanya ingin mengikuti arahan dari Biksu Tangmin. Shenlong semakin panik saat naga tersebut berjalan mendekatinya dan berharap agar naga tersebut bisa melepaskannya. Biksu Tangmin. Siapa dia? Naga tersebut menghentikan langkahnya sambil mengerutkan kening. Karena dia sendiri tidak mengenal sosok yang diucapkan oleh Shenlong. Maafkan saya Tuan Monster. Saya berjanji tidak akan pernah ke sini lagi. Shenlong memelas memohon ampunan kepada sosok tersebut yang dia anggap sebagai monster. Aku bukan monster, tapi aku naga. Kamu tidak bisa keluar dari goa ini sebelum berlatih di tempat ini. Ucap naga tersebut. Naga. Shenlong mengerutkan kening, karena dia pikir bahwa naga hanya ada di mitos. Entah kebetulan atau tidak, sekarang kamu adalah tuanku. Lagi pula aku sudah bosan tinggal di tempat ini. Tubuhku hampir memenuhi goa ini. Naga mengakui bahwa dia hampir kesulitan untuk berjalan di goa tersebut karena semakin lama tubuhnya semakin membesar. Melihat naga tersebut tidak memiliki niat untuk membunuhnya, Shenlong pun mulai memberanikan diri untuk mendekati naga tersebut. Apa kamu mengizinkan aku untuk berlatih di tempat ini? Shenlong bertanya kepada naga tersebut. Merasa tidak yakin bisa melewati tubuh naga itu karena tubuhnya hampir memenuhi goa tersebut. Semua yang kamu butuhkan ada di goa ini. Aku harap kamu tidak mengecewakanku dan mengecewakan masterku. Jika tidak, aku akan memakanmu sebagai hidangan pembuka. Naga tersebut menganggap Shenlong adalah kiriman dari masternya dengan nada mengancam. Naga, bagaimana caraku bisa melewati tubuhmu? Shenlong mengerutkan kening karena dengan adanya naga itu, dia tidak bisa masuk ke kedalaman goa. Aku hampir lupa. Teteskan darahmu padaku. Dengan begitu aku bisa tinggal di dalam tubuhmu. Ucap naga. Baik. Shenlong menggigit jari lalu meneteskan darahnya di atas kepala naga tersebut hingga sebuah cahaya keluar dari kepala naga tersebut. Hingga semakin membesar mengelilingi tubuh naga. Setelah beberapa saat tubuh naga itu seakan ditelan oleh cahaya tersebut. Hingga semakin mengecil sebesar kepalan langsung masuk ke lengan kanan Shenlong. Dan membentuk sebuah tato bergambar naga. Melihat naga tersebut sudah menghilang, Shenlong langsung bernafas lega lalu melangkahkan kakinya menuju ke bagian terdalam goa. Di dalam goa tersebut terdapat sebuah kolam kecil yang memiliki aura yang sangat kuat berwarna keemasan. Mungkin ini yang dikatakan Biksu Tangmin. Sebaiknya aku harus berlatih sekarang juga. Shenlong mengingat kembali saat dia berkultivasi sejak 10 tahun yang lalu. Dengan bermodalkan pengetahuan yang dia dapatkan sejak masih berusia 7 tahun, Shenlong masih mengingat di dalam tingkatan kultivasi ada 10 tingkatan. Pendekar dasar, 1-9. Pendekar ahli, 1-9. Pendekar fana, 1-9. Pendekar raja, 1-9. Pendekar kaisar, 1-9. Pendekar alam, 1-9. Pendekar bumi, 1-9.
Pendekar Langit, 1-9. Pendekar Pertapa, 1-9. 10 Pendekar Suci, 1-9. Dari ke-10 tingkatan tersebut, sebenarnya ada 2 tingkat lagi, namun tidak ada yang pernah mencapai tingkat tersebut. Yaitu, Pendekar Dewa, 1-9. Pendekar Surgawi, 1-9. Shenlong yang kultivasinya sudah turun menjadi pendekar dasar tingkat 1, kini mencoba untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Dengan tekad yang bulat Shenlong langsung berendam di kolam tersebut mencoba untuk berkultivasi. Seketika Shenlong merasakan sakit yang luar biasa di mana tubuhnya seperti ditusuk ribuan jarum hingga sampai ke tulangnya. Karena sudah terbiasa dengan berbagai siksaan yang dia alami saat berada di Sekte Naga Langit, Shenlong merasa rasa sakit itu seakan tidak ada artinya meskipun siksaan tersebut melebihi siksaan yang dia alami sebelumnya. Suara teriakan dan rintihan dari mulut Shenlong menggema di dalam goa tersebut hingga siapa saja yang mendengar pasti akan bersedih. Siang berganti malam dan malam berganti pagi, Shenlong tidak beranjak dari kolam tersebut meskipun setengah kesadarannya mulai menghilang. Dengan tekad yang kuat untuk membalas siksaan dan hinaan yang dia alami sebelumnya, Shenlong harus melakukan hal itu. Secara perlahan kualitas tulangnya semakin kuat hingga fisiknya juga semakin meningkat. Bahkan sisa-sisa racun yang ada di tubuhnya tidak ada yang tersisa. Kulit Shenlong pun semakin bersih dan halus, namun mengandung kekuatan yang besar. 1 bulan telah berlalu kini Shenlong sudah berhasil menerobos pendekar ahli tingkat 1, namun Shenlong masih belum beranjak dari tempat tersebut meskipun siksaan yang dia alami semakin kuat. 2 bulan telah berlalu Shenlong berhasil melewati siksaan tersebut hingga mampu menerobos pendekar fana tingkat 1. Seperti semula Shenlong masih enggan keluar dari kolam tersebut. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa, 10 bulan telah berhasil Shenlong lewati. Kini energi yang ada di kolam tersebut sudah menghilang dan hanya seperti air biasa. Selama 10 bulan itu juga Shenlong berhasil menerobos pendekar bumi tingkat 1. Di mana dia merasakan sudah cukup. Naga yang memperhatikan Shenlong dari alam jiwa sejak awal, kini terlihat sebuah senyuman puas dan merasa kagum dengan tekad yang dimiliki Shenlong. Tidak salah Master telah menunjukmu sebagai tuanku. Meskipun kamu masih lemah, tapi itu hal yang wajar untuk manusia biasa sepertimu. Naga tersenyum puas atas pencapaian Shenlong. Sedangkan Shenlong sendiri mencoba merangkak naik keluar dari kolam tersebut untuk memulihkan tenaga. Di mana dia sudah melewati siksaan yang luar biasa. Meskipun kualitas tulang dan otot-ototnya meningkat, tapi tetap saja Shenlong harus menstabilkan kekuatan barunya itu. Setelah seharian memulihkan diri dengan menyerap energi alam yang ada di sekitarnya, Shenlong kembali membuka mata dan berniat untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari beberapa makanan untuk mengganjal perutnya yang sudah lama belum terisi. Setelah berada di mulut goa, Shenlong mengepal tangannya untuk mengalirkan ki pada tangannya. Boom! Batu besar yang menutupi mulut goa hancur berkeping-keping. Selamat Tuan, kamu telah berhasil menerobos pendekar bumi tingkat 1. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Kekuatan fisik dan tulang Tuan juga meningkat. Tapi sayangnya kekuatan spiritual Tuan masih lemah, jadi Tuan harus meningkatkan kekuatan spiritual untuk mengimbangi kekuatan fisik Tuan. Naga memberi pesan jiwa kepada Shenlong. Naga, apa yang harus aku lakukan untuk meningkatkan kekuatan spiritual? Shenlong bertanya kepada naga. Selain mengumpulkan ki dari energi alam, Tuan bisa meningkatkan spiritual. Hanya itu saja yang bisa Tuan lakukan. Kecuali jika Tuan memiliki sumber daya yang cukup. Mungkin itu akan sedikit membantu. Naga membalas pesan jiwa kepada Shenlong. Sepertinya aku harus mencari sumber daya ataupun pil. Tapi aku sama sekali tidak memiliki koin sedikitpun. Aku harus mencari pekerjaan untuk membeli pil spiritual. Shenlong menghela nafas sambil melangkahkan kakinya menuruni Gunung Kunlun tersebut. Saat Shenlong menuruni Gunung Kunlun, dia langsung disambut oleh sekelompok hewan roh di mana semua sudah bersiap untuk menerkam Shenlong. Shenlong yang belum pernah bertarung hidup dan mati, kini langsung berkeringat dingin sambil meningkatkan kewaspadaan. Tuan, sepertinya kamu belum memiliki pengalaman bertarung. Biar aku yang mengusir mereka. Naga yang memahami situasi tersebut mengeluarkan spiritualnya membuat sekelompok hewan roh tersebut lari kocar-kacir. Shenlong memang pernah berlatih, namun itu masih belum cukup jika berhadapan dengan puluhan hewan roh sekaligus. Terima kasih naga, Shenlong berkata dengan tulus. Aku menitipkan spiritual milikku agar Tuan bisa keluar dari tempat ini.
Sekalipun Tuan sudah mencapai pendekar bumi tingkat 1, pengalaman Tuan belum cukup. Tuan harus mencari seorang guru untuk berlatih, ucap naga. Baiklah naga, semoga saja aku bisa menemukan seorang guru yang bisa mengajariku. Shenlong membalas pesan jiwa. Kalau begitu aku akan beristirahat. Spiritual yang aku berikan kepadamu sangat menguras kekuatanku. Tapi Tuan tidak perlu khawatir, tidak ada yang berani mendekati Tuan selama 3 hari ke depan. Mungkin aku akan tertidur selama beberapa hari. Naga memberi pesan jiwa hingga beberapa saat keluar sebuah cahaya dari tubuh Shenlong menyelimuti tubuhnya. Dengan adanya cahaya tersebut, hewan roh ataupun hewan suci tidak ada yang berani mendekati Shenlong. Sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan tanpa gangguan. Setelah menempuh perjalanan memutar Gunung Kunlun, Shenlong dikejutkan dengan sebuah goa tersembunyi yang lain membuat dia keheranan. Kenapa ada goa lagi? Apa ada yang salah? Shenlong membatin dengan rasa penasaran langsung masuk ke dalam goa tersebut. Saat berada di dalam goa, Shenlong tertuju pada sebuah gulungan yang melayang di udara. Tanpa banyak berpikir, Shenlong langsung mengambil gulungan tersebut lalu membukanya. Tinju naga penghancur. Shenlong sontak kaget sambil mencerna serangkaian kejadian saat dia pergi ke Gunung Kunlun. Shenlong berpikir bahwa telah terjadi kesalahan sehingga dia bisa memasuki goa tempat sosok naga yang sudah mengikat kontrak jiwa dengannya. Apakah Biksu Tang Min telah keliru dalam memberikan petunjuk? Shenlong bergumam sambil memperhatikan gulungan yang ada di tangannya. Di mana memperlihatkan beberapa gerakan bergambar manusia berkepala botak. Dengan keyakinan yang kuat, Shenlong langsung berlari dari goa tersebut. Berniat untuk meninggalkan Gunung Kunlun secepat mungkin. Beruntung saja dengan bantuan spiritual naga, semua hewan buas yang ada di tempat itu selalu menghindar dari Shenlong. 3 hari 3 malam berturut-turut. Shenlong terus berlari hingga langkah kakinya mulai melambat karena sudah kehabisan tenaga. Pada saat itu juga Shenlong benar-benar sudah keluar dari hutan. Dan kini menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon yang cukup besar di pinggir jalan, untuk memulihkan tenaga. Hao, syukurlah. Sepertinya aku telah mencuri harta yang berharga milik orang lain. Aku harus menyembunyikan hal ini dari naga. Semoga saja naga belum bangun. Shenlong dengan napas terputus-putus karena sudah berlari siang dan malam. Shenlong yang sudah tidak bertenaga dan kelaparan, kini hanya meratapi nasibnya berharap agar ada sebuah keajaiban. Dengan tekad yang kuat, Shenlong mencoba mengingat beberapa gerakan yang ada pada gulungan tersebut dan membaca beberapa bagian di dalamnya. Tinju naga penghancur ini akan lebih kuat jika memiliki roh. Shenlong mengerutkan kening sambil berpikir dengan naga yang ada pada tubuhnya. Setelah mengingat semua isi dari gulungan tersebut, dengan sekuat tenaga Shenlong merangkak menuju ke arah semak-semak dan mengubur gulungan tersebut agar tidak diketahui oleh siapapun. Beruntung Shenlong adalah sosok yang jenius, sehingga dia dapat menghafal semua yang ada pada gulungan itu. Dengan kejeniusannya itu juga Shenlong dengan cepat berasumsi bahwa naga yang ada padanya sekarang hanya sebuah keberuntungan. Shenlong yakin bahwa suatu saat pasti akan ada orang yang berkunjung ke puncak Gunung Kunlun. Setelah mengubur gulungan itu, Shenlong kembali merangkak sekuat tenaga menuju pohon yang sebelumnya. Berusaha untuk memulihkan diri. Ya dewa, baru saja aku menghilangkan racun yang ada di tubuhku, penderitaan apa lagi yang aku dapatkan. Shenlong berusaha menahan rasa lapar membuat matanya berkunang-kunang. Hingga beberapa saat mulai gelap hingga jatuh pingsan. Saat itu juga cahaya yang melindungi tubuhnya mulai pudar hingga menghilang. Setelah beberapa saat terlihat 3 sosok yang melewati jalan setapak itu di mana tempat Shenlong sedang pingsan. Saudara, siapa yang ada di balik pohon itu? Tanya salah satu pemuda sambil menunjuk ke arah Shenlong. Sebaiknya kita ke sana. Mungkin orang itu dihadang oleh perampok, ucap yang lain. Ketiga pemuda itu mengangguk lalu berjalan mendekati pohon tempat Shenlong berada. Setelah sampai di tempat tersebut, salah satu pemuda langsung memeriksa keadaan Shenlong. Bagaimana saudara He? Apa dia masih hidup? Tanya salah satu pemuda bernama Jin Jierui. Dia masih hidup? Aku rasa dia hanya pingsan karena kelaparan. Sosok pemuda itu bernama Jin He menggelengkan kepala sambil menatap ke arah perut Shenlong yang mengecil. Sebaiknya kita bawa pemuda ini ke sekte. Hao, pemuda ini begitu menyedihkan. Salah satu pemuda bernama Jun Yun menggelengkan kepala. Ketiga pemuda itu pun membawa Shenlong menuju mereka yaitu sekte 1000 pedang.
Wihara Cahaya Buddha. Terlihat beberapa sosok yang sedang berkunjung ke tempat itu yang terlihat berpakaian seperti seorang bangsawan. Biksu Tangmin. Sudah lama aku tidak berkunjung ke tempat ini. Pria bangsawan memberi hormat sambil melirik ke arah ruangan khusus untuk berdoa. Amitabha, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berkunjung ke Wihara Cahaya Buddha. Tuan pasti banyak pekerjaan sehingga tidak sempat ke sini. Aku ingat 5 tahun yang lalu Tuan memberikan beberapa bahan makanan ke wihara ini. Biksu Tangmin menyapa ramah kepada sosok tersebut. Baiklah Biksu Tangmin, aku tidak bisa terlalu lama di sini. Tapi sebelumnya aku ingin berdoa. Mohon Biksu Tangmin tidak keberatan. Pria bangsawan mengutarakan tujuannya. Amitabha, silahkan Tuan. Wihara Cahaya Buddha memang diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin berdoa. Biksu Tangmin menuntun kedua sosok itu menuju ruang doa lalu membuka pintu tersebut. Setelah berada di ruangan tersebut, wajah kedua sosok pria itu langsung berubah memerah padam saat memperhatikan sesuatu yang mereka cari sudah tidak ada di bagian sudut tempat menyimpan gulungan doa. Amitabha, ada apa dengan Tuan? Apa ada yang salah? Biksu Tangmin memperhatikan raut wajah kedua pria tersebut langsung berubah. Ah, tidak ada Biksu Tangmin. Kami hanya penasaran karena ruang doa ini seperti baru dirubah, ucap salah satu pria bangsawan. Amitabha, benar Tuan. 3 bulan yang lalu kami membersihkan tempat ini, karena sudah banyak menyimpan gulungan doa. Jadi aku meminta kepada para biksu muda yang lain untuk membakar gulungan doa yang sudah usang. Kami juga harus berdoa sebelum membakar gulungan itu. Biksu Tangmin berkata jujur. Kalau begitu, aku pamit dulu. Semoga doa tuan-tuan cepat dikabulkan. Biksu Tangmin menundukkan kepala lalu meninggalkan ruangan tersebut. Setelah Biksu Tangmin sudah keluar dari ruangan tersebut, kedua pria bangsawan tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Dengan niat membunuh yang begitu kuat, mereka memeriksa semua gulungan yang ada di tempat tersebut. Biksu sialan, bagaimana bisa gulungan peta itu bisa mereka bakar? Hanya dengan peta itu saja kita bisa mencapai puncak Gunung Kunlun tempat hewan ilahi itu berada. Pria bangsawan mengepal tangannya. Ketua, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bersusah payah untuk mengambil gulungan peta itu dari Kekaisaran Song, ucap pria yang lain. Kita sudah banyak mengeluarkan harta demi mendapatkan gulungan itu. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Bakar semua wihara ini. Pria bangsawan sangat geram memberi perintah kepada bawahannya. Baik Ketua, tapi kita harus pulang dulu, setelah itu kita akan menghancurkan Wihara Cahaya Buddha ini. Kedua pria itu keluar dari ruangan doa langsung menuju ke arah gerbang Wihara Cahaya Buddha. Tanpa memperdulikan beberapa sosok yang menyapa ramah mereka. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.